Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase, sebuah momen untuk setiap dari kita mendapatkan rest dan mengalami refresh. Bapak Ibu, Oase pada hari ini memasuki episode yang ke-277. Tuhan sering bekerja di dalam keheningan dan di dalam proses yang tersembunyi, namun selalu terasa nyata di dalam hidup kita. Misteri Allah yang tidak selalu bisa kita pahami, tetapi mampu kita alami. Malam ini mari kita melambat, membuka hati, dan memberi ruang bagi karya Allah yang kadang tidak terlihat namun selalu hadir. Mari kita menemukan kembali di balik setiap langkah ada Tuhan yang memimpin dengan lembut. Mari kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih kembali lagi malam ini kami menyadari bahwa kami sering melupakan Tuhan. Kami meminggirkan Tuhan dan fokus kepada yang lain. Malam ini biarlah kami boleh kembali melihat kepada Engkau, fokus kepada Engkau. Sertai malam ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Salah satu model cara Yesus menyatakan sesuatu adalah melalui perumpamaan. Dalam bukunya Tell It Slant, A Conversation on the Language of Jesus tahun 2008, Tell It Slant itu artinya utarakan dengan cara berputar, jangan utarakan secara langsung ya, namun dengan cara yang berbeda, kiasan misalnya. Tell It Slant. Dalam bukunya tersebut, Eugene Peterson memberikan sebuah julukan untuk Yesus, yaitu The Master of Indirect Conversation. Seringkali Yesus tidak menyatakan sesuatu secara langsung, namun mengatakannya secara tidak langsung. Terasa sedikit berputar, yaitu melalui perumpamaan. Injil Perjanjian Baru mencatat lebih dari 30 perumpamaan yang Yesus katakan.
Perumpamaan adalah semacam halaman bagi pendengar saat itu untuk mencoba meraba-raba apa maksudnya, kemana arahnya, dan juga sebuah ruang untuk melatih imajinasi pendengar. Perumpamaan bisa jadi sebuah pintu gerbang untuk memasuki sebuah wilayah yang misteri, rahasia maksudnya. Maka setelah Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur, itu dicatat di Injil Matius, Markus, Lukas, murid-muridnya bertanya, apa maksudnya itu? Yesus menjawab seperti ini, dicatat di Matius 13. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka yang lain tidak. Kepadamu diberikan karunia mengetahui rahasia. Ada kata rahasia di sana. ESV menerjemahkan the secrets of kingdom of heaven. Kata rahasia dalam bahasa Yunani adalah mysterion. Dan kata inilah yang mau menjadi percakapan kita pada malam hari ini. Mysterion dari akar kata mio yang artinya to close, menutup. Jadi misterion bermakna sesuatu yang tertutup, tidak terbuka, tidak terlihat, yang tersembunyi, yang rahasia. Namun sebenarnya itu sebuah realita. Yang tertutup dan tersembunyi ini walaupun tidak terlihat, bukan berarti tidak ada. Ia ada dan dibukakan untuk mereka yang terpilih untuk dapat melihat. Artinya ada sesuatu yang tidak terlihat secara kasat mata, namun dapat dilihat dengan hati. Sejarah yang berusia puluhan abad ini tidak jarang sengaja menyimpan hal-hal tersembunyi, misterion dalam kurun waktu yang lama. Seperti kata Paulus di dalam Kolose 1, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan. Tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Sehingga manusia bisa melihat betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Jadi ketika sebuah misterion itu dibuka, maka kita akan melihat kemuliaan ilahi. Dan puncak dari rahasia itu adalah Kristus itu sendiri. Ya, Kolose 2 mencatat, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan, keyakinan, pengertian, dan mengenai rahasia Allah, yaitu Kristus. Saudara-saudara, sementara dunia modernitas sering berpegang hanya kepada empirisme, mempercayai hanya apa yang terlihat, terdengar, apa yang terpikirkan, dan sering mengabaikan apa yang tidak terlihat, apa yang tidak bisa dipikirkan secara objektif, itu seringkali dianggap tidak diperhitungkan. Lalu bagaimana dengan Allah? Apakah karena Allah tidak tertangkap oleh indrawi? Apakah Allah lalu bukan realita? Nah, disinilah misterion dan rahasia itu. Untuk mengenali rahasia realita Allah diperlukan hikmat dari Allah sendiri. Nah, itu 1 Korintus 2 menyatakan rahasia itu sudah disediakan bahkan sebelum dunia dijadikan. Manusia hanya bisa membuka rahasia mengenali Allah ketika hikmat yang tersembunyi dari dunia itu dinyatakan keluar dalam Yesus Kristus dan dengan pertolongan Roh Kudus. Modernitas tidak sanggup mengenali dan menampung realita yang melampaui realita ini. Maka seperti kata Jürgen Habermas di tahun 1980, modernitas itu sebetulnya adalah incomplete project yang belum selesai. Karena misterion itu bukan konsep yang dipelajari, melainkan pengalaman yang dianugerahkan. Saudara-saudara, saat A.W. Tozer, seorang teolog yang belajar secara otodidak, dia menulis buku The Pursuit of God, mengejar Allah. Ya, bagaimana manusia bisa mengejar Allah yang tak kelihatan? Ia menyatakan seperti ini, A.W. Tozer, setiap dari kita pernah mengalami hal-hal yang tidak dapat kita jelaskan. Misalnya sebuah rasa kesepian yang datang tiba-tiba, atau perasaan kagum dan takjub ketika berhadapan dengan kemahakaryaan semesta yang tak terukur.
Apa yang kita alami, yang kita rasakan, kadang-kadang bertentangan dengan semua rasionalitas, dengan semua pengetahuan yang pernah kita ketahui, dan sangat berbeda dengan semua keyakinan dan pendapat sebelumnya. Sehingga muncul keraguan, apakah pengalaman yang mentakjubkan itu benar-benar ada? Kita boleh saja menangguhkan keraguan itu untuk sementara dan untuk sesaat. Sampai nanti awan yang menutupi rahasia itu digulung naik dan akhirnya kita melihat dan mendengar sendiri. Kalau kita memaksa untuk menjelaskan hal-hal seperti itu, sama dengan kita bersikap tidak adil terhadap fakta-fakta. Sampai nanti setidaknya timbul kesadaran bahwa pengalaman-pengalaman tersebut sebenarnya muncul karena kehadiran Tuhan di dunia dan karya-karya Tuhan yang terus-menerus untuk berelasi dengan umat manusia. Itulah yang namanya mysterium reality, sebuah realitas namun bersifat misteri. Jadi di sini ada misteri yang sebetulnya adalah rahasia ilahi dan itu hanya bisa didapatkan kalau itu dikaruniakan, disingkapkan kepada kita. Itulah yang Yesus maksudkan dalam Matius 13 tadi. Ketika ia berkata, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia, misterion kerajaan surga. Tetapi kepada mereka yang lain, tidak. Bagaimana dengan misterion di zaman sekarang ini? Saudara-saudara, dunia semakin tidak peka terhadap misterion. Sering menolak misterion karena dianggap tidak rasional dan tidak memenuhi kaidah nalar. Bicara soal nalar dalam zaman seperti AI hari ini, emangnya dunia masih mengidolakan nalar? 2 hari lalu, Kompas, tanggal 14 November 2025, Jumat, memuat artikel yang menyatakan bahwa sekarang ini adalah zaman kematian pakar, the death of expertise. Di tengah masifnya informasi digital, acap kali terjadi apa yang namanya pengkaburan fakta, peminggiran sejarah, dan pengabaian nalar. Nah, posisi misterion di mana di zaman postmodern, post-truth seperti sekarang ini? Misterion tidak mengabaikan nalar, namun melampaui nalar. Sekedar nalar tidak cukup untuk mengetahui rahasia misteri kerajaan surga. Dibutuhkan kasih karunia. Namun di sisi lain, misterion juga tidak dipersempit dengan menerjemahkan sekedar menjadi istilah mistik dalam artian suasana yang gaib-gaib atau yang merinding-merinding ketakutan seperti yang ditampilkan di film-film horor. Misterion bukan ketersembunyian yang menyeramkan dan menakutkan. Misterion adalah rahasia surgawi yang memberikan damai sejahtera. Jadi misterion adalah cara Allah menyingkapkan berbagai rahasia kebenaran melalui Kristus Yesus. Melalui Kristus tersingkap bahwa Yesuslah satu-satunya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Melalui Kristus tersingkap rahasia bahwa kita memiliki rumah dalam kekekalan. Sementara kediaman kita di dunia, seberapapun sederhananya, seberapapun mewahnya, hanyalah kemah sementara yang nanti akan dibongkar. Sejak awal gereja dan umat percaya adalah ambassador, duta-duta besar yang dititipkan Tuhan untuk menyaksikan misterion ini kepada dunia. Andrew Luth, seorang imam ortodoks di Inggris, dalam bukunya The Origin of a Christian Mysticism, memperlihatkan sejarah umat manusia dan gereja sebenarnya adalah rentetan dari kisah-kisah penyingkapan misterion kepada zaman demi zaman. Penyingkapan itu terjadi baik secara progresif, secara gradual, maupun secara sequential. Ada satu hal yang pasti, bahwa itu selalu selaras dengan apa yang sudah ditulis di dalam kitab suci. Sehingga dalam tiap zaman Allah membangkitkan umat yang melihat misterion, sehingga selalu ada kisah-kisah, cerita-cerita umat Tuhan yang mengalami mystical experience.
Rudolf Otto menyebut sebagai mysterium tremendum, rahasia yang tak terpahami, namun dialami dengan begitu tremendous, begitu menggetarkan. Rudolf Otto juga menyebutkan sebagai misterium fasinan, rahasia yang tak terpahami, namun begitu fascinated, begitu menakjubkan. Dan itu adalah ketika Anda dan saya diperkenankan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam doa, dalam membaca firman, mungkin dalam ibadah tadi yang saudara ikutin, dan mungkin saat mendengarkan kisah-kisah yang mencengangkan dari orang-orang yang berjumpa mengalami Tuhan. Jadi, sebenarnya perjalanan hidup kita adalah hari-hari yang dilalui dengan pengalaman dari satu misterion ke misterion lain. Saat kita dimampukan bangun pagi, ketika kita mau hening sejenak, kalau kita mau diam sejenak, kita tidak pernah memahami apa yang terjadi. Namun ada rahasia pemeliharaan yang menjaga kita sepanjang malam. Setiap malam nanti ketika Anda hendak beristirahat, kalau kita mau hening sejenak, kita akan sadar bahwa keseharian tadi sebenarnya dilewati dengan penuh misteri. Secara rahasia Allah mencukupi, melindungi, membentengi, mengarahkan pikiran dan pertimbangan tanpa kita pahami. Namun itu terjadi real. Saudara-saudara, berapa angka yang menghiasi umur saudara saat ini? Coba diingat-ingat, apakah ada perubahan cara hidup? Apakah ada pembentukan karakter? Apakah ada pertumbuhan spiritualitas? Dibanding dengan beberapa tahun atau tahun yang lalu misalnya, tahun-tahun yang lalu. Jarang kita sadar bagaimana itu terjadi. Namun itu terjadi secara misterion dalam kasih dan kedaulatan Allah. Sesungguhnya, bukankah kita ini mengalami mystical experience setiap hari, bahkan setiap saat? Lalu untuk apa semua penyingkapan misterion ini? Paulus menutup kitab Roma dengan kalimat ini. Roma 16. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia, misterion yang didiamkan berabad-abad, tetapi sekarang telah dinyatakan. Dan menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Membimbing kepada ketaatan iman. Misteri ini bukan semata kebanggaan atau sekedar gaya-gaya bahwa kita mengetahui rahasia yang paling berharga. Namun semua itu bertujuan membangun ketaatan kita dan memperteguh keyakinan kita akan kebenaran di dalam Kristus Yesus. Jawaban doa misalnya tidak langsung berlangsung secara mekanistik, kita minta langsung dijawab. Kita mungkin sudah menanti begitu lama, tak terjawab juga. Kalaupun dijawab, jawabannya kadang-kadang berbeda dengan yang kita minta. Namun, itulah yang namanya membangun ketaatan. Mari, teman-teman, di zaman yang semakin kehilangan kepekaan akan misterion, maukah kita selalu bersedia menjaga agar ada ruang dalam hati kita, ada ruang dalam hidup kita, supaya keterlibatan Tuhan itu yang walaupun misteri dalam kasih karunia Yesus dapat terus kita alami, dapat terus kita rasakan, dapat terus kita nikmati, dan kita hadirkan bagi orang-orang yang hidup di sekitar kita. Mari kita mengambil waktu diam dan hening sejenak.
Ya Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Walaupun Engkau adalah misteri yang tersembunyi, namun Engkau selalu mendekat dalam kasih. Engkau menutup diri bukan untuk menjauh, melainkan agar hati kami belajar mengetuk dan mendekat kepadamu. Bukalah mata batin kami untuk mengenali kehadiranmu. Open the eyes of my heart, oh. Mengenali dalam keseharian, dalam diam, bahkan dalam hal-hal yang belum kami pahami. Biarlah kami belajar taat, menanti kapan rahasiamu semakin tersingkap. Dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord